dan para hertis yang saya hormati, kembali bertemu dengan saya Doni Tahapari dalam Hospital Business Program. Program yang membicarakan secara detail tentang bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy ratio atau yang kita kenal dengan bor rumah sakit di era seperti saat ini. Namun sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng agar Bapak Ibu dan para healthies akan mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Para healthies yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana konsep pelayanan di rumah sakit modern seperti saat ini. Dalam pelayanan di rumah sakit modern seperti saat ini, yang dibutuhkan adalah konsep 3C atau 1. Cepat pelayanan, yang kedua adalah cepat diagnosa, dan yang ketiga adalah cepat pulang. Ini adalah konsep yang sangat dibutuhkan di rumah-rumah sakit modern dalam menghandle pasien-pasien yang ada saat ini. Di mana pada saat pasien datang dan kita langsung melakukan pelayanan yang cepat sesuai dengan komite akreditasi rumah sakit yang ada saat ini. Kemudian kita mendiagnosa lebih cepat lagi. Dan selanjutnya kita dapat menentukan apa indikasi-indikasi yang digunakan atau yang diperlukan oleh pasien-pasien tersebut, sehingga pada saat kita menindaklanjuti diagnosa tersebut dan itu akan berhasil sehingga pasien cepat pulang. Yang pertama, bagaimana konsep dengan cepat pelayanan? Nah, dalam cepat pelayanan ini bagi para healthies, dalam hal ini PPJP maupun DPJP dan seluruh masyarakat rumah sakit harus mengetahui bahwa self-conscious atau sadar diri itu sangat dibutuhkan. Sadar diri ini menunjukkan bahwa kita saat ini bekerja untuk melayani customer kita yang bernama pasien itu. Sehingga pada saat kita menyadari bahwa pekerjaan kita adalah untuk melayani mereka, maka kita akan dengan sepenuh hati melayani mereka, sepenuh hati memberikan apa yang mereka inginkan, dan sepenuh hati mengetahui apa yang dibutuhkan oleh para pasien tersebut. Dan yang kedua dalam konsep cepat pelayanan ini adalah fungsi diri atau self function. Fungsi diri ini adalah satu keadaan bila kita menyadari diri kita sendiri, maka otomatis akan fungsi diri itu akan muncul pada saat itu. Sehingga kita betul-betul mengetahui fungsi dan peran kita dalam bekerja, dalam melayani pasien-pasien tersebut. Kita memahami, kita dapat mengetahui, dan kita dapat menyadari fungsi diri kita dalam melayani pasien-pasien tersebut. Selanjutnya adalah bila sadar diri sudah masuk ke dalam tahap yang baik, maka akan menjadi fungsi diri. Dan setelah fungsi diri, sadar diri dan fungsi diri ini akan mendatangkan sukses diri atau self success. Nah, sukses diri ini para healthies yang saya hormati adalah kita dapat melakukan semua tindakan-tindakan asupan keperawatan dengan baik, melakukan tindakan medis dengan baik, sehingga para pasien itu dapat kita layani dengan baik sesuai dengan akreditasi yang ada di rumah sakit. Nah, bila kita menyadari sadar diri itu, kemudian mendatangkan fungsi diri dan mendatangkan lagi sukses diri, maka kita mempunyai satu kesadaran lagi untuk menjadi evaluasi diri atau self-evaluasi. Nah, pada saat konsep evaluasi diri atau proses evaluasi ini, kita akan mengevaluasi bahwa apa saja yang sudah kita lakukan dengan baik, apa saja yang sudah saya lakukan dengan benar, dan apa saja yang masih kurang yang saya lakukan, atau kesalahan-kesalahan kecil apa yang sudah saya buat, sehingga di situ kita akan mengevaluasi diri, sehingga pada waktu yang akan datang kita tidak dapat lagi
melakukan hal-hal yang sama untuk kasus-kasus yang sama. Healthies yang saya hormati, dalam cepat pelayanan ini akan mendatangkan komunikasi efektif yang baik karena sadar diri, fungsi diri, sukses diri, dan evaluasi diri kita akan mendatangkan komunikasi efektif atau efektif komunikasi yang baik dari diri kita kepada pasien tersebut, di mana kita akan melakukan komunikasi yang baik dalam melakukan pelayanan-pelayanan kita. Sehingga dalam komunikasi yang baik ini kita mampu mengajak keluarga pasien bekerja sama. Nah, mengajak keluarga pasien bekerja sama ini adalah satu keadaan yang sangat dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan, diagnosa, kemudian untuk melakukan tindakan selanjutnya dalam mempertahankan atau meningkatkan bor okupansi rate yang ada di rumah sakit. Bagian yang kedua dari modern hospital service konsep ini adalah cepat diagnosa. Cepat diagnosa di sini kita melihat bahwa ada 3 prinsip A atau 3A prinsip dalam pelayanan, yaitu A pertama adalah attitude, dan A yang kedua adalah attention, selanjutnya A yang ketiga adalah action. Para healthies, bila attitude atau sikap kita dalam melayani itu sudah baik, bila sikap kita dalam melayani pasien itu sesuai dengan SOP dan standar yang ada di rumah sakit, maka akan melahirkan perhatian atau attention yang baik. Saya ulangi, bila attitude atau sikap kita dalam pelayanan di rumah sakit terhadap pasien kita sudah baik, maka akan mendatangkan perhatian atau attention yang baik pula. Sehingga bila attitude atau sikap dan perhatian atau attention ini sudah baik, maka melahirkan action atau pekerjaan-pekerjaan ataukah aksi-aksi yang baik, yang relevan, dan yang sangat bermanfaat bagi pasien tersebut. Sehingga bila 3A prinsip dalam pelayanan kita di rumah sakit ini kita lakukan dengan baik, akan melahirkan aflos yang seiring dengan pelayanan kita akan meningkat, atau yang kita kenal dengan average length of stay atau ALOS itu sendiri. Nah, pada saat ALOS meningkat, para healthies, bed occupancy ratio atau bor rumah sakit juga akan meningkat. Nah, disinilah yang perlu kita bahas, bagaimana bisnis rumah sakit dalam pelayanan atau hospital bisnis modern di rumah sakit saat ini. Konsep yang ketiga adalah cepat pulang. Nah, dalam bisnis konsep cepat pulang ini ada 3P konsep yang harus kita bicarakan. Nah, bila ada attitude, ada attention, dan ada action, ketiga hal tersebut kita lakukan dengan baik, maka akan melahirkan konsep 3P ini, yaitu posisi kita dalam pelayanan akan semakin baik, bargaining kita dalam pelayanan akan semakin excellent. Kemudian posisi kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari akan memberikan hasil dan dampak yang luar biasa bagi pasien-pasien kita. Sehingga dengan meningkatnya posisi kita dalam pelayanan, maka secara personal, secara individu, performance kita akan datang. Dan yang ketiga adalah performance itu sendiri, di mana bila posisi kita sudah baik, akan melahirkan personal yang baik, dan setelah personal yang baik akan melahirkan performance yang baik. Di sini akan melahirkan juga para healthies decision maker yang baik, atau pengambil keputusan yang baik dalam melakukan bisnis di rumah sakit. Dengan demikian, bila konsep cepat pelayanan, kedua cepat diagnosa, dan yang ketiga cepat pulang ini terjadi, maka hospital performance atau performance rumah sakit akan meningkat seiring dengan
apa yang sudah para Healthies lakukan di rumah sakit. Para Healthies yang saya hormati, service excellent di rumah sakit dengan konsep modern hospital service konsep itu, tadi kita sebutkan bahwa ada 3 C, yaitu cepat pelayanan, cepat diagnosa, dan yang ketiga cepat pulang. Bila ketiga hal ini kita lakukan secara komprehensif dan kita lakukan secara benar, maka performance rumah sakit itu akan menjadi semakin baik. Nah, dari ketiga konsep C tersebut, kita masuk ke dalam modern hospital service konsep secara keseluruhan, yaitu adalah 1. Bila kita menyadari bahwa diri kita sebagai bekerja melayani customer kita yang namanya pasien itu, maka akan mendatangkan fungsi diri bagi kita. Sehingga kita berfungsi dengan maksimal, kemampuan diri kita, kompetensi diri kita dalam pelayanan tersebut sesuai dengan apa yang kita miliki. Dan setelah sadar diri akan mendatangkan fungsi diri, bila kedua ini kita lakukan dengan baik, maka akan menimbulkan sukses diri. Dan bila sukses diri itu sudah terjadi, akan juga menghasilkan evaluasi diri. Bapak dan Ibu para Healthies yang saya hormati, selanjutnya bila evaluasi diri kita lakukan dengan baik, maka akan mendatangkan sikap atau attitude dalam pelayanan itu sangat baik sekali. Sehingga bila attitude kita baik atau sikap kita baik, seperti yang pernah saya sampaikan, adalah akan menghasilkan perhatian atau attention yang baik. Dan attention yang baik ini akan melahirkan juga aksi atau action yang baik dalam pelayanan kita di rumah sakit. Nah, bila sadar diri, fungsi diri, sukses diri, dan evaluasi diri itu kita lakukan dengan baik, maka akan mendatangkan attention yang baik, attitude yang baik, dan action yang baik. Dan bila attitude, attention, dan action yang baik kita lakukan, maka menjadi posisi bergaining yang baik bagi diri kita sendiri. Sehingga begitu posisi kita bergaining, kita menjadi baik, maka personal kita juga akan menjadi baik. Dan pada saat personal kita secara individu, secara tim, secara organisasi menjadi baik, maka performance rumah sakit juga akan menjadi baik. Bapak Ibu, bila Anda tidak melakukan hal ini, maka Anda tidak berkualitas. Dan jika Anda tidak memaknai hal ini, Anda juga tidak berkualitas. Bapak Ibu para Healthies, modern hospital service konsep adalah konsep sadar diri, konsep fungsi diri, konsep sukses diri, dan konsep evaluasi diri. Bila keempat konsep ini kita lakukan dengan baik, akan melahirkan perhatian atau sikap yang baik, atau yang kita kenal dengan attitude yang baik. Bila attitude yang baik itu akan menghasilkan attention atau perhatian yang baik. Dan bila attention kita baik, maka akan menjadi action, akan melahirkan action, aksi yang baik dalam melayani customer kita yang namanya pasien tersebut. Dan bila action kita sudah baik, maka akan mendatangkan posisi bergaining bagi diri kita, bagi tim kita, bagi organisasi kita, dan tentunya juga bagi rumah sakit kita. Di mana bila posisi yang baik, akan personal di rumah sakit akan menjadi lebih baik. Dan pada saat personal menjadi baik, performance tim, performance grup, performance organisasi, dan performance rumah sakit menjadi baik. Karena pasien akan menilai apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, tidak semua pasien yang merasa tidak nyaman mampu menyampaikan perasaannya. Saya ulangi, tidak semua pasien yang merasa tidak nyaman mampu menyampaikan perasaannya. Karena mereka yang memilih menyampaikannya sering kita lihat melakukan komplain. Dan itu terjadi di setiap rumah sakit yang saya temui.
Namun yang paling berbahaya adalah tetapi sebagian dari mereka lagi memilih pergi tanpa menyampaikan perasaan mereka. Namun mereka mencatatnya sebagai sebuah memori. Bapak Ibu, pada saat mereka mencatatnya sebagai sebuah memori, saat ini dengan informasi teknologi yang begitu canggih, mereka dapat langsung men-share-kannya ke dalam grup-grup yang ada di sosial media mereka. Dan itu akan mendatangkan hal-hal yang negatif terhadap rumah sakit kita. Sehingga hal ini jangan sampai terjadi, karena dari sebagian yang memilih untuk pergi itu tanpa menyampaikan perasaan mereka, mereka akan mencatatnya sebagai sebuah memori bahwa cukuplah saya yang menjadi korban di rumah sakit ini, jangan bagi keluarga saya, jangan bagi teman-teman saya, atau bagi kerabat-kerabat saya, cukup saya saja. Dan ingat itu tidak boleh terjadi di rumah sakit dalam pelayanan kita sehari-hari. Para healthies yang saya hormati, saat ini adalah saat teknologi informasi. Sehingga bila apa yang kita lakukan dengan cepat tadi akan mendatangkan satu kemudahan, satu pola pikir, dan satu pola penetapan keputusan yang go timeline. Para healthies pasti sudah mengetahui konsep go timeline. Go timeline ini banyak digunakan oleh online shopping. Sekarang kita di rumah sakit mulai berpikir go timeline, bahwa kita mulai berpikir bagaimana melayani seperti harapan pasien saat mereka memutuskan memilih datang ke rumah sakit kita sebagai tempat untuk mereka berobat. Saya ulangi, konsep go timeline di rumah sakit adalah marilah kita berpikir melayani seperti harapan pasien pada saat mereka memutuskan memilih rumah sakit kita sebagai tempat mereka berobat. Karena bila kita sudah mulai berpikir dan melayani seperti harapan pasien pada saat memutuskan datang ke tempat kita akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Seperti halnya di online shop yang Bapak dan Ibu para healthies tahu. Bila pada saat kita memutuskan satu produk yang akan kita beli, maka mereka langsung menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu, terima kasih, kami sudah mendapatkan pembayaran dari produk yang Bapak Ibu beli tersebut. Dan saat ini kita sedang mendeliverikan order Bapak Ibu ke tempat toko yang melayani atau memproduksi tempat itu. Begitu sampai produk itu dikirim sampai ke rumah kita, selalu ada notifikasi tentang perjalanan produk itu sampai pada saat kita terima. Dan pada sampai saat kita terima pun, kita akan membuat video pada saat penerimaannya. Dan kita lakukan review terhadap pelayanan dalam pembelian atau mendatangkan produk yang kita inginkan tersebut. Nah, konsep ini dalam pelayanan di rumah sakit kita harus lahirkan go timeline, konsep dalam melayani di rumah sakit. Demikian Bapak Ibu dan para healthies yang saya hormati, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Namun Bapak Ibu tetap mendukung dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share video ini agar saya menjadi semangat dalam membuat video-video selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya Doni Tahapari. Bye-bye.